jika pantai selatan memiliki Nyi Roro Kidul, pantai utara juga memiliki figur yang tetap melegenda bagi penduduk sekitar pantai utara Pantura, terutama di Pekalongan dan sekitarnya, yaitu Dewi Lanja. Sebagai ratu cantik yang menguasai Laut Utara, siapakah sebenarnya Dewi Lanja? Mari kita eksplorasi legenda Dewi Lanja yang masih menjadi topik pembicaraan di masyarakat pantai utara. Terdapat rumor yang beredar bahwa banyak pengunjung pantai yang meninggal di Laut Utara disebabkan ulah makhluk gaib bawahan Sang Ratu Pantai Utara. Legenda Dewi Lanjar tetap hidup dalam masyarakat, berpengaruh di Pekalongan, dan sering terkait dengan peristiwa sehari-hari. Misalnya, jika seorang anak hilang saat bermain di pantai, masyarakat cenderung menganggap bahwa anak tersebut dibawa oleh Dewi Lanja. Mereka yakin bahwa jika anak tersebut ditemukan, ia akan menyatakan bahwa tersesat di suatu daerah atau keraton seperti kita-kita ini. Para makhluk tersebut mempunyai kegiatan membatik, berdagang, menukang, nelayan, dan lain-lain yang tidak ubahnya seperti di dalam kota saja. Daerah tersebut dikuasai oleh seorang putri yang cantik, ialah Dewi Lanja. Dewi Lanja awalnya dikenal sebagai Dewi Rara Kuning. Menempuh gelombang hidupnya, Dewi Rara Kuning mengalami penderitaan yang sangat berat, sebab dalam usia yang sangat muda ia sudah menjadi janda. Suaminya meninggal dunia setelah beberapa waktu melangsungkan pernikahannya. Maka dari itulah Dewi Rara Kuning kemudian terkenal dengan sebutan Dewi Lanja. Lanja adalah sebutan bagi seorang perempuan yang bercerai dari suaminya dalam usia yang masih muda dan belum mempunyai anak. Sejak ditinggal suaminya itu, Dewi Lanjar hidupnya sangat merana dan selalu memikirkan suaminya saja. Hal yang demikian itu berjalan beberapa waktu lamanya, tetapi lama-kelamaan Dewi Lanjar sempat berpikir kembali bahwa kalau dibiarkan demikian terus-menerus akan tidak baik akibatnya. Maka dari itulah ia kemudian memutuskan untuk pergi meninggalkan kampung halamannya, merantau sambil menangis hatinya yang sedang dirundung kemalangan. Tersebutlah perjalanan Dewi Lanjar sampai di sebuah sungai, yaitu Sungai Opak. Di tempat ini kemudian bertemu dengan Raja Mataram bersama Mahapati Singarano yang sedang bertapa ngapung di atas air di sungai itu. Dalam pertemuan itu, Dewi Lanjar mengutarakan isi hatinya, serta pula mengatakan tidak bersedia untuk menikah lagi. Panembahan Senopati dan Mahapati Singorano mendengar tuturnya, sangat terharu dan merasa kasihan. Oleh karena itu, Dewi Rara Kuning diberi petunjuk untuk bertapa di pantai selatan agar bisa bertemu kepada Nyi Roro Kidul. Setelah beberapa saat lamanya, mereka berpisahan serta melanjutkan perjalanan masing-masing. Panembahan dan Senopati beserta patihnya melanjutkan bertapa menyusuri Sungai Opak, sedangkan Dewi Lanjar pergi ke arah pantai selatan untuk menghadap Ratu Kidul. Dikisahkan bahwa Dewi Rara Kuning sesampainya di pantai selatan mencari tempat yang baik untuk bertapa. Karena ketekunan dan keyakinan akan nasihat dari Raja Mataram itu, akhirnya Dewi Lanjar dapat moksa atau hilang menyatu dengan alam dan dapat bertemu dengan Ratu Kidul. Dalam pertemuan itu, Dewi Rara Kuning memohon untuk dapat menjadi anak buahnya, dan Ratu Kidul tidak keberatan. Pada suatu hari, Dewi Lanjar bersama Jinjin diperintahkan Nyi Roro Kidul untuk mengganggu dan mencegah Raden Bahurekso atau pendiri kota Pekalongan yang sedang membuka hutan Gambiran, yang kini letaknya di sekitar jembatan Enim Pekalongan dan desa Sorogenen tempat Raden Bahurekso membuat api. Tetapi karena kesaktian Raden Bahurekso yang diperoleh dari bertapa ngalong, bertingkah laku seperti kalong atau kelawar, semua godaan Dewi Lanjar dan Jinjin dapat dikalahkan bahkan tunduk kepada Raden Bahurekso. Karena Dewi Lanjar tidak berhasil menunaikan tugas, maka ia memutuskan tidak kembali ke pantai selatan. Akan tetapi kemudian memohon izin kepada Raden Bahurekso untuk dapat bertempat tinggal di Pekalongan. Oleh Raden Bahurekso disetujui bahkan pula oleh Ratu Kidul. Dewi Lanjar diperkenankan tinggal di pantai utara Jawa Tengah, terutama di Pekalongan. Konon letak keraton Dewi Lanjar terletak di pantai Pekalongan, di sebelah Sungai Samaran, tepatnya di pantai Samaran. Ada cerita lain yang menyebutkan jikalau Dewi Lanjar berasal dari sosok Rantam Sari, istri Bahurekso,
jika diruntut merupakan Nawangsi yang masih adik dari Nawangwulan Ratu Kidul di pantai selatan Jawa. Dewi Lanjar adalah mitos dalam masyarakat di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia adalah sosok makhluk halus yang cantik dan mempesona. Dewi Lanjar konon kerap muncul di pasar Pekalongan dan kerap menggoda laki-laki pedagang batik. Kalau lelaki itu mau menjadi pacarnya, ia bisa kaya. Konon, ia memiliki kerajaan di Pantai Slamaran, Pekalongan. Kini Pantai Slamaran telah menjadi tempat wisata dengan nama Pantai Slamaran Indah. Tempat Dewi Lanjar di sana, pantai itu banyak dikunjungi orang dari luar daerah Pekalongan. Mereka datang untuk mendapatkan mengharap nasib baik. Ini memang terlepas dari logika bahwa nasib baik alias keberuntungan selalu muncul sebagai buah dari kerja keras. Tapi itulah masyarakat kita, tetap mengandalkan hal-hal supranatural. Dan sampai sekarang, mitos Dewi Lanjar masih dipercayai oleh masyarakat luas. Objek wisata Slamaran Indah merupakan daerah pesisir yang bisa memberikan rasa sejuk dan nyaman, dengan legenda Dewi Lanjar sebagai Ratu Pantai Utara Pekalongan. Konon memiliki paras yang cantik jelita tiada bandingan, terletak di sebelah timur Pantai Pasir Kencana. Dibatasi oleh Muara Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan (PPNP), dapat dicapai lewat muara pelabuhan dengan perahu pesiar dan lewat darat 5 km dari kota atau terminal bus. Fasilitas yang tersedia, tempat parkir cukup, masih berupa hutan pantai yang alami, bisa menikmati terbit dan terbenamnya matahari dengan suasana yang indah, dengan luas 7 hektar. Cocok bagi Anda yang mempunyai jiwa natural. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kita mengungkap legenda Dewi Lanjar. Seperti ombak yang tak pernah berhenti, cerita ini terus mengalir dalam kehidupan masyarakat Pekalongan. Mari kita lestarikan kekayaan warisan budaya ini dengan menghargai dan memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Jangan lupa untuk berbagi dan memberikan apresiasi, sehingga setiap orang dapat merasakan keajaiban dan kebijaksanaan dari legenda yang masih hidup ini. Terima kasih atas dukungan Anda, dan sampai jumpa di petualangan selanjutnya.